semua, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan soal laporan keuangan fiskal dan penjelasan serta pengerjaannya. Namun sebelum itu perkenalkan, nama saya Nur Ain Dalanggo dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi. Dan sebelum kita ke soal laporan keuangan fiskal, mari kita ketahui apa yang dimaksud dengan laporan keuangan fiskal tersebut. Baik, definisi laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan penghitungan pajak. Kemudian, standar akuntansi keuangan. Tujuan laporan keuangan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Kemudian, Peraturan Perpajakan Indonesia Penghasilan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang PPH. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar, yang dapat dipakai untuk dikonsumsi maupun menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Sedangkan biaya adalah sejumlah pengeluaran dan penggunaan aktiva oleh wajib pajak untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, kerugian, dan pengurangan tertentu yang ditetapkan undang-undang. Selanjutnya, rekonsiliasi laporan keuangan akuntansi dan laporan keuangan fiskal. Terdapat perbedaan yang disebabkan adanya perbedaan kepentingan. Akuntansi komersial mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi, sedangkan akuntansi fiskal tujuan utamanya adalah penerimaan negara. Yang terakhir, penyebab perbedaan akuntansi pajak dan akuntansi komersial. Yang pertama, adanya perbedaan yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Yang kedua, adanya pendapatan yang tidak dapat ditambahkan dengan penghasilan lainnya. Dan yang ketiga, adanya transaksi yang terutang pajak. Kemudian ke soal laporan keuangan fiskal. PT Laris Manis adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Perusahaannya beralamat di Jalan Melati nomor 10 Yogyakarta. Berikut adalah laporan laba rugi PT Laris Manis periode berakhir yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015 dalam rupiah. Yang pertama, penjualan senilai 1.800 juta rupiah dikurangi retron penjualan senilai 60 juta rupiah dan potongan penjualan senilai 50 juta rupiah, sama dengan hasilnya penjualan bersih senilai 1.690 juta rupiah dan harga pokok penjualan senilai 1.080 juta rupiah. Selanjutnya laba kotor senilai 610 juta rupiah dikurangi biaya umum dan administrasi senilai 168.400 rupiah dan dikurangi biaya penjualan senilai 86 juta rupiah, sama dengan laba operasional senilai 355.400.000 rupiah. Kemudian laba operasional senilai 355.400.000 rupiah ditambah dengan penghasilan bunga deposito senilai 50 juta rupiah, sama dengan hasilnya laba bersih senilai 405.400.000. Penjelasannya, jumlah penjualan tahun 2015 adalah senilai 1.800 juta rupiah, terdiri dari penjualan yang telah dilunasi senilai 1.500 juta rupiah dan sisanya belum lunasi. Retron penjualan yang diterima tahun 2015 sebesar 50 juta rupiah dan potongan penjualan diberikan karena pelanggan membayar dalam masa potongan. Kemudian harga pokok penjualan persediaan awal 2015 senilai 162 juta rupiah, pembelian selama 2015 senilai 1.100 juta rupiah, dan jumlah tersedia untuk dijual sama dengan 1.262 juta rupiah. Persediaan akhir 2015 senilai 182 juta rupiah dan harga pokok penjualan senilai 1.080 juta rupiah. Berdasarkan laporan keuangan akuntansi di atas, akan disusun laporan keuangan fiskal dengan cara melakukan koreksi-koreksi fiskal. Untuk menjelaskan jawabannya, nah sekarang mari kita jawab. Yang pertama, hasil penjualan retron penjualan yang diterima tahun 2015 senilai 50 juta rupiah, sedangkan dalam laporan laba rugi akuntansi senilai 60 juta rupiah, maka perlu diadakan koreksi fiskal positif sebesar 10 juta rupiah. Yang kedua, beban pokok penjualan persediaan awal 2015 senilai 162 juta rupiah
Rupiah. Pembelian selama 2015 senilai 1.090.000.000 rupiah. Jumlah tersedia untuk dijual sama dengan 1.252.000.000 rupiah. Harga pokok penjualan senilai 1.062.000.000 rupiah. Dan beban pokok penjualan berdasarkan laporan laba rugi akuntansi adalah senilai 1.080.000.000 rupiah. Oleh karena itu, perlu dilakukan koreksi fiskal positif sebesar 18 juta rupiah. Kemudian yang ketiga, biaya umum dan administrasi. Biaya yang tidak dapat dikurangkan adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, penggantian pengobatan senilai 6 juta rupiah. Yang kedua, PPh PS21 ditanggung perusahaan senilai 2.700.000 rupiah. Yang ketiga, biaya antar jemput karyawan senilai 3 juta rupiah. Yang keempat, koreksi biaya perjalanan dinas ke luar negeri senilai 2 juta rupiah. Yang kelima, koreksi biaya perjalanan dinas dalam negeri senilai 1 juta rupiah. Dan yang keenam, koreksi kerugian piutang senilai 13 juta rupiah. Yang ketujuh, koreksi untuk biaya koran dan majalah senilai 400.000 rupiah. Dan yang kedelapan, koreksi biaya listrik, air, dan telepon senilai 1 juta rupiah. Dan yang kesembilan, biaya-biaya lainnya senilai 7.800.000 rupiah. Maka jumlah dari semua itu sama dengan 36.900.000 rupiah. Kemudian biaya umum dan administrasi harus dilakukan koreksi fiskal positif sebesar 36.900.000 rupiah. Selanjutnya yang keempat, biaya penjualan. Biaya penjualan yang tidak dapat dikurangkan adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, pengobatan dan uang makan senilai 1.800.000 rupiah. Yang kedua, sewa rumah untuk mes senilai 3 juta rupiah. Dan yang ketiga, biaya perjalanan dinas tanpa bukti pendukung senilai 2 juta rupiah. Yang keempat, sumbangan 1 juta rupiah. Yang kelima, biaya lain-lain tanpa bukti pendukung senilai 2.500.000 rupiah. Maka jumlah dari semua itu yakni 10.300.000 rupiah. Biaya penjualan harus dilakukan koreksi fiskal positif sebesar 10.300.000 rupiah. Terakhir yang kelima, karena dikenakan PPh final maka harus dilakukan koreksi negatif sebesar 50 juta rupiah atas bunga deposito. PT Laris Manis laporan laba rugi periode yang berakhir Januari hingga 31 Desember 2015 dalam rupiah akuntansi koreksi fiskal. Maka penjualan senilai 1.800.000.000 rupiah dan rekening penjualan senilai 60 juta rupiah dikurangi 10 juta rupiah, maka sama dengan hasilnya 50 juta rupiah. Potongan penjualan senilai 50 juta rupiah dan penjualan bersih senilai 1.690.000.000 rupiah dan 1.700.000.000 rupiah. Beban pokok penjualan senilai 1.080.000.000 rupiah dikurangi 18 juta rupiah, maka hasilnya 1.062.000.000 rupiah. Laba kotor 610 juta rupiah dan 638 juta rupiah. Dan biaya umum dan administrasi senilai 168.600.000 rupiah dikurangi 36.900.000 rupiah. Sedangkan biaya penjualan senilai 86 juta rupiah dikurangi 10.300.000 rupiah, maka hasilnya 75.700.000 rupiah. Jadi laba operasional senilai 355.400.000 rupiah dan senilai 430.600.000 rupiah, maka penghasilan bunga deposito senilai 50 juta rupiah dikurangi 50 juta rupiah, maka hasilnya 0, serta laba bersih sebelum pajak senilai 405.400.000 rupiah dan 430.600.000 rupiah. PPh 107.650.000 rupiah, laba bersih setelah pajak senilai 322.950.000 rupiah. PPh badan yang terutang adalah 430.600.000 rupiah kali 25% sama dengan 107.650.000 rupiah. Kredit PPh pasal 25 kurang 60 juta rupiah dan PPh yang masih harus dibayar senilai 47.650.000 rupiah. Demikian penjelasan dari saya mengenai laporan keuangan fiskal dan pengerjaan keuangan fiskal. Untuk itu, apabila ada salah kata mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.